Bab 1004, hanya orang-orang ini saja. Seluruh klan Wanara terdiam dan ekspresi mereka ketakutan. Kejadian tersebut terjadi terlalu tiba-tiba. Sebelumnya, Jaden Makala, tetua ketiga dari klan Wanara sudah mendominasi. Kekuatan Jaden telah mencapai alam kemuliaan setengah langkah, tetapi dia dibunuh oleh orang tidak dikenal dengan sekali serangan. Tenang, dia hanya menyerang orang sampai mati. Bagaimana kalau kamu diperas juga olehnya? Agam menatap Zack dengan tatapan kosong. Aku tidak menyangka dia sangat lemah. Zack tersenyum tipis dan menarik napas. Pada saat bersamaan, Aura Reno dan ketiga saudaranya juga tertahan. Perubahan 10 arah. 5 orang dalam satu tim, membentuk formasi 10 orang. Baru saja Zack melepaskan serangan yang setara dengan kekuatan 5 orang, ditambah kekuatan dasar alam langit tingkat 8. Membuat serangan di bawah alam kemuliaan setengah langkah biasa tidak mungkin bisa melawannya, belum lagi Jaden yang terlalu sombong dan merusak pertahanannya, sehingga membuatnya terbunuh di tempat saat itu juga. Keberanian yang luar biasa! Di platform puncak utama, wajah Ronan marah. Aura alam kemuliaan tingkat 1 tiba-tiba meledak yang memaksa para tetua di sekitarnya mundur beberapa meter. Jaden Makala adalah tetua ketiga klan Wanara dan anggota klan Wanara. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk membuat penguasa neraka pergi. Namun, dia tidak mengira sebelum dia bisa berpura-pura, dia telah dihabisi duluan oleh kekuatan penguasa neraka dengan sekali serangan. Terlebih kejadian tersebut terjadi di depan banyak orang dan terjadi di pedalaman klan Wanara. Itu benar-benar membuat klan Wanara malu. Jangan khawatir, giliranmu akan segera tiba. Agam tidak peduli tentang hal itu dan memimpin pasukannya untuk terus berjalan ke platform utama. Melihat Agam terus berjalan dengan santai dan seperti tidak akan melakukan apa-apa. Namun, sebenarnya dia diam-diam menyelidiki seluruh tata letak Feng Shui klan Wanara. Bagian puncak utama adalah inti dari klan Wanara. Tempat itu merupakan tempat terbaik untuk meluncurkan formasi guntur iblis pembakar langit. Tuan, ada yang ingin aku bicarakan denganmu. Kemile tiba-tiba menginjak kelopak bunga dan melayang di udara. Dia menatap Agam dengan tatapan terpesona, lalu berkata, "Mengapa pria luar biasa sepertimu ingin menjadi musuh dari 9 alam? Lebih baik akhiri permusuhan dan minum anggur dengan aku. Aku pasti akan menghilangkan kekhawatiranmu." Ketika mengatakan itu, mata Kemile berbinar, kulitnya yang mulus dan lembut membuat pria tergoda. "Aku tidak tertarik," ucap Agam mengabaikannya. "Kamu!" Ekspresi wajah Kemile berubah. Dia berpikir bahwa tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya. Kalaupun menolak, mereka masih akan memberikan sedikit respons. Namun, di hadapan begitu banyak orang, Agam benar-benar mengabaikan kecantikan dan pesonanya. Ekspresinya perlahan-lahan berubah marah. Dia berkata dengan nada dingin, "Aku tahu kamu tidak lemah, tetapi kamu harus menerima kenyataan yang ada. Begitu banyak orang yang datang ke sini hanya untuk menyaksikan kamu mati. Apa kamu berpikir bahwa kamu benar-benar dapat menghentikan keberuntungan klan tersembunyi? Kemila, mengapa kamu berbicara omong kosong dengan pecundang seperti itu?" Salden melangkah di udara dan berdiri berdampingan dengan Kemila. Dia menatap Agam dari posisi tinggi dan berkata, "Penguasa neraka, kan? Aku tidak ingin mengatakan apapun. Kalau kamu berpikir bahwa kamu dapat meninggalkan klan Wanara hidup-hidup hari ini, itu terlalu naif." Begitu dia selesai berbicara, matanya menyipit dan dia berkata dengan transmisi spiritual, "Begitu banyak orang yang ingin kamu mati. Kalau kamu ingin hidup, kamu dapat membuat kesepakatan denganku. Aku ingin semuanya darimu, fragmen jejak Patuna, pisau pembunuh dewa, dan rahasia warisan kultivasi yang diwariskan oleh orang tuamu. Selama kamu memberikan itu semua kepadaku, kamu akan selamat dan mendapatkan semua yang kamu inginkan. Oleh karena itu, selama kamu tunduk pada klan Wanara,
maka hidupmu akan damai selamanya. Agam berhenti berjalan lalu mendongakkan kepalanya. Dia menatap Saldan dengan tenang sembari berkata dengan santai. Pergilah! Kamu mengusirku? Saldan tercengang. Dia telah mengumpulkan begitu banyak klan tersembunyi di sini. Dia cukup percaya diri untuk membuat Agam ketakutan. Jadi, dia sengaja menggunakan transmisi suara untuk menyelamatkan harga diri Agam sehingga Agam bisa tunduk dengan mudah. Siapa sangka Agam langsung menolaknya di hadapan semua orang, lalu Agam mengusirnya. Dia juga putra dari wakil master klan Wanara dan pewaris paling terkenal di klan Wanara saat ini. Siapa yang berani berbicara seperti itu padanya? Dasar bodoh, penguasa neraka, jangan mengandalkan kekuatan kecilmu yang pada akhirnya hanya bisa menggertak keluarga Budi Ono. Kecuali jika kekuatanmu berada di atas alam kemuliaan tingkat 4, kalau tidak, mana mungkin hari ini kamu dibiarkan pergi hidup-hidup. Saldan menunjuk pasukan dari berbagai klan di platform puncak utama sembari membentak. Apa kamu melihat orang-orang itu? Mereka adalah lembah cinta yang merupakan perkumpulan Hayantara, serta klan lembah Tawang, lembah Meru, ditambah klan Wanara, klan Restan Surgawi, dan klan Koven. Sejak kamu memasuki klan Wanara, kamu ditakdirkan untuk mati. Saldan membenci Agam, sehingga dia berkata dengan percaya diri. Jadi, kamu tidak punya pilihan selain menyerah. Agam mengamati berbagai klan di platform puncak utama dengan acuh tak acuh, lalu bertanya dengan senyum santai. Hanya itu saja? Saat perkataan itu terdengar, semua orang tercengang. Dengan formasi yang menakutkan seperti itu, bahkan keluarga klan tersembunyi sudah cukup membuat orang ketakutan. Tetapi Agam begitu santai, dia sama sekali tidak takut pada klan tersembunyi yang berada di hadapannya. Orang yang menyedihkan, apa kamu berpikir dengan kamu menghancurkan keluarga Budi Ono, kamu akan menjadi tidak terkalahkan? Sebelumnya, orang-orang kuat dari berbagai klan meremehkan dan menyerangnya. Jadi, setiap petapa agung yang ada melatihnya untuk menjadi kuat serta mengajarinya bagaimana berperilaku. Ketika Agam melihat kekuatan sebenarnya dari klan tersembunyi, dia akan menyadari betapa sombong dan bodoh kata-katanya. Berbagai klan menyaksikan orang-orang saling mencibir. Situasinya sudah sangat mencekam. Kalaupun penguasa neraka diberi kesempatan, dia tidak mungkin bisa meninggalkan klan Wanara hidup-hidup. Penguasa neraka, kamu berpikir kamu masih bisa menang, kan? Wajah Saldan suram dan sudut mulutnya menyeringai, dia berteriak. Biar ku beritahu, kami sudah tahu identitasmu sejak lama dan kami sudah menyiapkan perangkap untukmu. Aku tidak menyangka kamu begitu bodoh dan masuk dalam perangkap. Para tetua klan Wanara semuanya menunjukkan seringai kemenangan mereka dan banyak orang yang menggelengkan kepala sembari menghela napas. Masuk ke dalam perangkap yang dibuat oleh klan Wanara dan klan-klan tersembunyi, Agam pasti mati. Agam hanya melirik orang-orang di platform puncak utama. Tatapannya tertuju pada Saldan dan dia bertanya dengan senyum meremehkan. Jadi? Agam tidak buru-buru bertindak. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang ingin dirinya mati. Agam bukanlah seorang batari, dia juga tidak memiliki hati yang baik. Dia adalah penguasa neraka. Tugasnya hanya menentukan sebab akibat serta hidup dan mati. Selama seseorang berani menggertaknya, orang tersebut akan menghadapi pengadilan yang paling ekstrem selanjutnya. Klan Wanara hanyalah umpan. Agam ingin menggunakan masalah ini untuk menarik keluar beberapa potensi klan tersembunyi. Jika dosa mereka banyak, Agam akan mengusir mereka tanpa ampun dan membawa mereka ke neraka Avici. Di sisi lain, klan Wanara ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyingkirkan Agam. Tetapi bukankah ini semua sudah diatur oleh Agam? Mungkinkah penguasa neraka dapat ditipu oleh orang-orang ini? Bab 1005, Ajaran Sesat. Mendengar tanggapan Agam dan melihatnya tampak tidak peduli sama sekali, langsung membuat beberapa orang merasa tidak puas.
Klan tersembunyi telah ada selama ribuan tahun dan mereka tidak pernah diabaikan seperti ini. Ini bukan hanya karena perseteruan antara penguasa neraka dan klan Wanara, tetapi juga untuk melindungi martabat klan tersembunyi. Dengusan bentuk ketidakpuasan terdengar dan hati semua orang tersentuh oleh suara kebajikan yang langsung mengganggu pikiran mereka. Petapa Markus melayang perlahan di udara dengan tangan diletakkan di belakang punggungnya. Awan ungu tua di bawah kakinya memancarkan energi jahat yang kuat, membuat ruang di sekitarnya berubah menjadi lubang hitam. Aku melihatnya memakai jubah setengah dengan tato naga di bahunya. Matanya menatap tajam dan memancarkan energi kematian yang dingin. Seketika, semua orang tersadar dan mata mereka terbelalak. Hanya dengan kemunculannya di atas panggung sudah membuat kesadaran hampir 10.000 orang yang hadir terganggu. Aku khawatir petapa agung alam kemuliaan tidak dapat melakukan hal serupa. Melihat petapa Markus berdiri, semua orang di klan Wanara tampak gembira. Saldan melihat kesempatan telah datang, dia memandang rendah Agam sembari berkata, "Sebelum petapa Markus mendekat, belum terlambat untukmu untuk menyerah. Kamu pembantunya." Agam sedikit tertarik untuk memperhatikan petapa Markus. Dia tidak tahu banyak tentang lembah Meru, tetapi melihat aura orang ini telah mencapai alam kemuliaan tingkat 2, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Melihat Agam tidak peduli, beberapa biksu iblis di lembah Meru marah. Setelah dipikir-pikir, mereka mencibir dengan terang-terangan. "Kata-kata dan tindakanmu memperlihatkan pengetahuanmu yang dangkal dan bodoh. Penguasa neraka, izinkan aku memberitahumu, petapa Markus adalah salah satu dari 9 biksu iblis lembah Meru. Dia adalah biksu iblis ke-8. Kekuatannya sudah mencapai alam kemuliaan tingkat 2. Membunuhmu adalah hal yang mudah baginya." Beberapa biksu iblis mengejeknya. Ketika Saldan melihat bahwa Agam tidak menjawab, dia mengira Agam tertegun. Hal tersebut membuat Saldan menunjukkan seringai mengerikannya. "Bukankah penguasa neraka luar biasa? Bukankah penguasa neraka sombong? Ketika kamu mengabaikan keagungan klan tersembunyi, aku khawatir kamu tidak pernah membayangkan hari ini akan terjadi, kan? Aku tidak pernah berpikir kalian selemah ini." Disudutkan dengan begitu banyak ejekan membuat Agam menatap ke kerumunan di puncak utama dan menggelengkan kepalanya. Dia lalu berkata, "Kamu hanya alam kemuliaan tingkat 2 dan itu terlalu mengecewakan bagiku." Mendengar itu, semua orang mengernyit. Saldan mencibir dan berkata, "Kamu bahkan berani mengabaikan petapa Markus. Aku benar-benar senang kalau kamu mati." Ketika petapa Markus bergerak, penguasa neraka menyadari betapa naif dan bodoh pikirannya. "Penguasa neraka ini terlalu gila," ucap Yura pelan. "Itu benar." Petapa Zengfier mengangguk setuju. Seorang petapa agung alam kemuliaan tingkat 2, tidak peduli di mana dia ditempatkan, bahkan di klan super tersembunyi sekalipun, keberadaannya tidak bisa diremehkan. Petapa Markus secara khusus telah menguasai kutukan langit iblis dengan sempurna serta berada pada tingkat yang sama dan kekuatannya tidak bisa dimungkiri. Kalaupun penguasa neraka membunuh 3 alam kemuliaan tingkat 1, itu bukan berarti dia bisa meremehkan petapa Markus. Namun, petapa Xavier menyimpan beberapa pendapatnya. Dia menatap Agam yang tampak sangat kecil di tengah gunung. Dia sangat sensitif terhadap energi kematian, tetapi dia menyadari aura yang dipancarkan oleh Agam tidak bercampur dengan energi kematian. Namun, dipenuhi dengan keheningan yang mematikan sepanjang waktu, dia seperti merasakan keputusasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan membuat perasaannya tidak nyaman. Dia menekan bahu Yura dan berkata, "Semuanya tergantung pada waktunya. Jangan membuat pernyataan apapun sebelum masalahnya selesai." Yura tertegun, lalu mengangguk perlahan. Petapa Xavier dilatih secara langsung oleh kakeknya yang merupakan setengah dari ayah baptisnya. Dia sangat mempercayainya. Jika tidak, dia tidak akan melakukan perjalanan ke kota Tridhaman.
Mata petapa Markus berkilat tajam, tetapi dia tidak langsung menyerang. Bagaimanapun, status dan senioritasnya ada di sini. Jika dia ingin menyerang, dia seharusnya bukan menjadi orang pertama yang menyerang, seharusnya bawahannya yang menyerang duluan. Anak muda, aku mengetahui kekuatanmu dengan sangat baik. Kamu bisa menipu orang lain, tetapi kamu tidak bisa menipuku. Petapa Markus meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Agam dengan tajam. Kekuatan karma yang kamu miliki hanyalah pinjaman sementara dari kekuatan langit dan bumi untuk mengirim hantu dan dewa dengan metode khusus. Di hadapan Batari Kebajikan, itu hanya tipuan yang tidak mempan. Pernyataan tersebut bukan tidak berdasar. Lembah Meru telah didirikan selama hampir 6.000 tahun. Mereka telah mempelajari energi langit dan bumi selama berabad-abad dan berpikir bahwa mereka telah memahami misteri kehidupan dan kematian. Setelah bertahun-tahun mendatangi seluruh 9 alam, hanya ada segelintir kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah Meru dalam hal ini. Saat itu, penguasa neraka tiba-tiba muncul lalu mengaku dapat mengadili sebab akibat dan reinkarnasi. Menurut orang-orang lembah Meru, itu hanya rumor yang dapat menimbulkan keributan. Lagi pula, sebab akibat adalah hukum tertinggi dari pengendalian semua hal di dunia. Lembah Meru benar-benar tidak memahaminya dan telah merenungkannya selama ribuan tahun. Bagaimana seorang pemuda berusia 20-an benar-benar dapat menggunakan kekuatan sebab akibat? Namun, walaupun mereka tidak dapat menggunakan kekuatan karma, mereka dapat menggunakan pengaruh sebab akibat untuk meminjam kekuatan beberapa iblis kebajikan abadi. Petapa Markus sebagai salah satu dari 9 biksu iblis di lembah Meru, petapa Xavier tidak memiliki kekuatan ataupun pemahaman alam tersebut. Dalam hal kekuatan, dia merasa satu tingkat lebih tinggi dari penguasa neraka. Ketika sampai pada alam pemahaman, dia jauh di atas penguasa neraka, jadi dia sangat percaya diri. Selama dia bergerak, penguasa neraka yang disebut-sebut di depannya akan menunjukkan jati diri sebenarnya, dan penguasa neraka tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Ya, apa yang kamu katakan benar. Agam tersenyum. Dia sama sekali tidak ingin berdebat dengan orang lain. Jadi, dia terus berjalan menuju platform puncak utama dengan para pengikutnya. Sombong, tidak sopan, dan lupa diri. Apa orang sepertimu ingin menguasai kekuatan sebab akibat? Apa yang telah kamu pelajari hanyalah beberapa ajaran sesat. Petapa Markus terus berbicara, tetapi Agam tidak menghiraukannya. Itu membuat petapa Markus sangat marah. Renanda tersenyum dan berkata, 8 biksu iblis, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengannya? Langsung habisi saja dia dan kirim dia ke neraka. Petapa Markus perlahan mengangguk dan mengangkat tangannya. Segel kebajikan berwarna ungu gelap perlahan muncul di belakangnya. Segel itu seperti racun kental dengan energi jahat. Hari ini, biksu iblis akan menyadarkanmu dan memperlihatkan kekuatan kehidupan dan kematian yang sebenarnya. Segel kebajikan berkumpul di belakang petapa Markus dengan cepat, diikuti cahaya ungu gelap yang dilepaskan perlahan menyebar, menyelimuti seluruh klan Wanara. Langit dan awan menjadi terdistorsi, seolah-olah mereka telah menghilang ke dunia yang berbeda. Kesadaran, jiwa, dan aura jatuh dalam kekacauan. Wajah para pasukan di sekitarnya tampak serius dan mata mereka terbelalak. Sepertinya petapa Markus sudah sejak awal menguasai kekuatan paling dasar dari pengendalian dunia dan mencapai alam transenden yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Penguasa neraka sebelumnya juga telah menggunakan kekuatan serupa, tetapi kekuatan dan pengaruhnya jauh lebih besar daripada yang sekarang. Tampaknya apa yang dikatakan oleh petapa Markus benar. Inilah kekuatan kehidupan dan kematian yang sebenarnya, dan itu tidak bisa ditandingi dengan kekuatan penguasa neraka sekarang. Petapa Markus adalah penguasa neraka yang sebenarnya. Bab 1006, Energi Kematian. Nah, alam yang terkandung dalam kutukan langit iblis adalah yang mengendalikan hidup dan mati.
Kamu seharusnya merasa beruntung karena kamu mengetahui betapa lemahnya kemampuanmu biksu iblis di hadapanmu ini. Petapa Markus tahu bahwa Agam memiliki beberapa keterampilan serta beberapa rumor yang tidak berdasar, tetapi Agam sangat percaya diri dengan kemampuannya. Menurutnya, kekuatan yang dikuasai Agam hanyalah ilmu pemula. Dia secara pribadi ingin menggunakan kutukan langit iblis dari lembah Meru untuk mengungkap daun ara di tubuh penguasa neraka di hadapan semua klan. Agam berkata dengan cuek, "Tidak masalah. Kalau kamu ingin bertarung denganku, aku bisa bermain-main denganmu perlahan. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan kepadamu sebelumnya. Aku tidak akan menggunakan kekuatan karma untuk berurusan denganmu, karena aku hanya perlu menggunakan pukulan untuk mengalahkanmu." Begitu ucapan itu dilontarkan, seketika sekitarnya menjadi hening. Mereka menatap Agam dengan heran. Dalam hal kekuatan, Petapa Markus berada di alam kemuliaan tingkat 2 menengah. Penguasa neraka seharusnya tidak yakin dapat menang melawannya, apalagi aura Petapa Markus sudah meningkat. Dalam situasi ini, dia bisa menggunakan kutukan langit iblis. Mengapa penguasa neraka ini masih berani berbicara omong kosong? Omong kosong! Sepertinya penguasa neraka ini tidak mengerti apa-apa. Julukan penguasa neraka itu hanya nama palsu. Untuk dapat menutupi seluruh klan Wanara dengan energi jahat kehidupan dan kematian, memerlukan kekuatan yang sangat besar. Petapa Markus tidak takut, tetapi dia hanya berpura-pura takut saja. 8 biksu iblis itu sangat mahir dalam merapal kutukan langit iblis dan kekuatannya sangat besar. Tampaknya itu akan berguna. Kasihan, penguasa neraka ini sebenarnya tidak bisa melihat. Faktanya sudah meyakinkan, kekuatan penguasa neraka hanyalah rumor. Semua orang menatapnya, mereka semua menyaksikan dengan gembira. Hanya kita yang bisa melihat betapa kuatnya kutukan langit iblis. Setiap kata yang diucapkan anak muda ini hanya omong kosong. Beberapa biksu iblis dari lembah Meru di platform berkomentar di sampingnya, bahkan orang-orang dari lembah cinta juga berkomentar. Walaupun kekuatan kutukan langit iblis yang dilepaskan oleh Petapa Markus belum digunakan, penyebaran sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Melihat Agam masih acuh tak acuh, Petapa Markus tidak menunjukkan kemarahannya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya dan mencibir. Menurutnya, aura yang dikeluarkannya sudah berada di luar kemampuan Agam. Jadi Agam tidak bisa berkutik sama sekali. Apakah ini tipuan? Nak, belum terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Bersujudlah kepadaku dan akui bahwa ajaran yang telah kamu pelajari hanyalah ajaran sesat, yang jauh lebih rendah daripada kutukan langit iblis milik lembah Meru. Tidak mudah bagiku untuk kultivasi, jadi aku tidak dapat menyelamatkanmu. Kalau tidak, kamu tidak hanya akan mati, tetapi jiwamu juga akan dikoyak. Petapa Markus tentu saja tidak akan membiarkan Agam pergi. Namun, di hadapan orang seperti itu, dia harus melakukan yang terbaik untuk membunuh penguasa neraka dengan tangannya sendiri. Jauh lebih baik membiarkan penguasa neraka berlutut dan mengakui kesalahannya sendiri. Benarkah? Agam menatap aura ungu gelap di seluruh langit. Menghadapi aura yang begitu menakutkan, dia tampak tidak berdaya. Tetapi dia tersenyum tipis dan melangkah maju. Tapi, aku tidak peduli. Banyak tatapan mata tertuju pada Agam. Meskipun mereka tahu bahwa Agam sedang cari mati, ada beberapa orang yang tertular kesombongannya. Langit di atas kepalanya dan gunung-gunung di kakinya berguncang. Sepertinya dia telah melampaui dirinya sendiri. Tetapi untuk bersikap adil, jika di antara ada mereka yang berada dalam situasi seperti Agam, mereka tidak akan pernah cuek seperti Agam. Petapa Markus menatap Agam dengan tajam. Seolah-olah dia ingin menangkap sedikit kepanikan dari mata Agam. Jika ada kilatan kepanikan, dia merasa itu hal yang normal. Namun, dia kecewa. Mata Agam tampak tenang dan tidak ada kepanikan di dalamnya. Karena ketidaktahuan, aku tidak takut. Ini benar-benar menyadarkanku. Petapa Markus mencibir dan tanpa menunda lagi.
Dia mengulurkan tangannya dan mengibaskannya dengan perlahan pada Agam. Seketika, aura ungu gelap di langit berubah menjadi gelembung dan menelan Agam dalam sekejap. Energi kematian yang menakutkan memancar dan berusaha masuk ke tubuh Agam. Benar saja, ada beberapa cara tertentu. Agam menyadari sesuatu yang tidak biasa. Kata-kata petapa Markus tidak benar. Aura ungu gelap yang dia pancarkan merupakan salah satu hukum kehidupan dan kematian yang disebut dengan energi kematian. Energi kematian semacam ini tidak hanya dapat membunuh orang, tetapi juga membawa malapetaka bagi seseorang terutama untuk jiwanya. Tentu saja, itu membawa malapetaka yang mirip dengan teknik misterius Feng Shui. Dibandingkan dengan hukum sebab akibat, ini jelas merupakan hal yang berbeda. Yang pertama adalah aura akan mengubah Feng Shui, nasib baik dan nasib buruk seseorang serta pada tingkatan yang lebih tinggi dapat menentukan nasib seseorang. Yang terakhir adalah mendefinisikan hukum sebab akibat. Itu merupakan tatanan dasar untuk semua hal dan jalan utama langit dan bumi. Itu untuk melampaui kehidupan dan kematian serta melampaui reinkarnasi juga menentukan dari mana seseorang, peristiwa, atau sesuatu berasal. Namun, itu tidak masuk akal dan tidak teratur. Oleh karena itu, dibandingkan dengan hukum sebab akibat, energi kematian hanyalah hal kecil. Agam memahami prinsip-prinsip dasar dan hukum dari kutukan langit iblis secara langsung. Dia perlahan mengangkat tangannya dan memukul kehampaan di hadapannya. Itu seperti memukul air, tetapi membuat gelembung yang menyebabkan riak dan kerusakan da'a. Ini konyol. Aku tahu kamu sekarang ketakutan, kan? Betapa bodohnya kamu karena terus-terusan menantang petapa Markus. Kebenaran sudah jelas. Di hadapan kutukan langit iblis, penguasa neraka hanyalah pecundang yang diam-diam belajar dari ajaran sesat. Melihat pukulan Agam terbungkus gelembung yang membuatnya tidak berdaya, semua orang mengira Agam telah menggunakan seluruh kekuatannya, sehingga semua orang mencibirnya. Senyum di wajah petapa Markus makin mengembang. Tiba-tiba, matanya bergerak dan dia melihat retakan dalam gelembung. Retakan itu terus melebar. Dia bahkan menyadari bahwa penghalang kutukan langit iblis yang dia gunakan sebenarnya memiliki kecenderungan besar untuk melemah. Matanya menunjukkan keterkejutan, tetapi dengan cepat dia menutupinya. Tampaknya penguasa neraka memang memiliki beberapa cara. Petapa Markus menyipitkan matanya dan berkata, "Nak, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Selama kamu memberikan semua yang kamu miliki, aku akan melepaskanmu. Kamu harus tahu bahwa dalam situasi ini, hanya lembah Meru yang dapat melindungimu." "Melindungiku?" Agam tersenyum mengejek. "Kamu harus memikirkan cara bagaimana melindungi dirimu sendiri." Petapa Markus menatap tajam dan berkata, "Kamu keras kepala, aku membiarkanmu hidup tetapi kamu tidak menggubrisnya. Karena kamu bersikeras untuk menjemput kematian, maka aku akan membunuhmu dan mengeluarkan jiwamu secara langsung." Setelah mengatakan itu, aura petapa Markus meningkat dan langit berubah menjadi ungu gelap, seolah-olah sesuatu yang menakutkan akan muncul. Dia berencana menggunakan cara paling jitu untuk memperlihatkan ketidakmampuan penguasa neraka kepada dunia. Bab 1007, 5 Dewa Agung. Langit bergemuruh seperti ombak. Pada saat bersamaan, 5 berkas cahaya memenuhi langit yaitu merah, kuning, putih, hijau dan abu-abu. Di saat yang sama juga, 5 aura menakutkan muncul dari langit dan perlahan menyebar ke segala arah. Banyak pasang mata tertuju pada sosok samar yang muncul dari langit tersebut. Kemunculan mereka membuat aura dan jiwa dalam tubuh terguncang. Ada desas-desus yang beredar bahwa kutukan langit iblis dari lembah Meru dapat memanggil iblis kebajikan abadi. Aku tidak pernah menyangka itu benar. Aura ini sama sekali bukan milik manusia, ini luar biasa. Zack dan yang lainnya menatap 5 aura yang muncul di langit. Mereka seolah-olah melihat dewa yang turun ke bumi. Ekspresi mereka berubah. Mungkinkah biksu iblis tua ini benar-benar bisa memanggil dewa? Dewa apanya? Omong kosong,
Palingan mereka hanya iblis abadi. Agam mendongak dan menatap 5 sosok yang perlahan-lahan berubah bentuk. Agam mau tidak mau jadi kepikiran. Lembah Meru berasal dari alam C, yang dikenal sebagai tanah keluarga makhluk abadi dan salah satu tempat kelahiran Feng Shui dan ilmu sihir. Kelima sosok ini pastilah 5 dewa agung yang legendaris. Dewa Rubah, Dewa Musang, Dewa Landak, Dewa Ular, dan Dewa Tikus. Mereka bukan dewa biasa, mereka dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi, lalu diterangi oleh atmosfer humanistik. Mereka secara tidak langsung lahir menjadi benda spiritual antara langit dan bumi. Sampai batas tertentu, mereka memiliki kemampuan untuk menjaga kota, mengubah keberuntungan, dan menghancurkan Feng Shui. Tidak heran biksu iblis tua ini terus mengatakan bahwa dia adalah orang ortodoks. Ternyata dia memiliki 5 dewa agung ini untuk menolongnya. Setelah memanggil 5 dewa agung, aura petapa Markus jelas makin melemah. Dia tidak memanggil 5 dewa agung ini sesuka hati. Setiap kali dia memanggil mereka, itu akan membuat umurnya berkurang. Namun, dia tidak punya pilihan. Jika dia ingin menang, dia harus totalitas. Namun, itu jelas sepadan karena berurusan dengan penguasa neraka di hadapan begitu banyak orang. "Mengapa kamu memanggil kami?" Bersamaan dengan suara serak wanita tua itu, muncul cahaya hijau. Dia adalah seorang wanita tua bungkuk yang mengenakan pakaian hijau. Dia tampak kurus dan menakutkan, terutama dagunya yang runcing. Bentuk dagu itu jelas berbeda dari penampilan manusia pada umumnya. Cahaya merah muncul diikuti dengan munculnya seorang wanita berbaju merah. Wanita itu cantik dan menarik. Dia memiliki sepasang mata rubah yang menakjubkan serta memikat semua makhluk hidup. Di sisi lain, cahaya putih muncul, diikuti dengan kemunculan seorang pria dengan kulit pucat dan rambut berduri tajam seperti jarum baja. Setelah itu, cahaya kuning tiba-tiba muncul dan diikuti kemunculan seorang pria tua mengenakan jubah kuning dan berjenggot. Terakhir, cahaya abu-abu muncul dan seorang pemuda pendek yang tampak jelek dengan 2 gigi besar berjalan keluar dari dalam cahaya tersebut. Ular, rubah, musang, landak, dan tikus, 5 dewa agung kota Dranar berkumpul. Cahaya menyelimuti tubuh mereka dan aura yang mereka pancarkan menyebabkan warna langit dan bumi terus berubah. Ini benar-benar kekuatan dewa. Petapa Markus mengangkat tangannya dan menunjuk Agam. "Orang ini sombong dan tidak menghormati yang mulia. Putuskan peruntungannya dan gunakan itu untuk menegakkan kekuatan langit dan bumi." Setelah mengatakan itu, petapa membentuk mantra segel dengan kedua tangannya dan energi kematian langit dan bumi menyebar dan mengalir ke tubuh 5 dewa agung. Kekuatan mereka berlima makin meningkat. Memanggil dewa merupakan teknik rahasia yang tidak biasa bagi kekuatan di alam C. Namun, dengan bantuan kutukan langit iblis, petapa Markus dapat menyuruh 5 dewa agung kekuatan untuk menggunakannya. Itu merupakan hak istimewa untuknya. Seperti yang diharapkan dari petapa Markus, dia benar-benar memanggil iblis kebajikan abadi. Semua orang terkejut oleh aura 5 dewa agung dan mereka memiliki intuisi di dalam hati mereka. 5 dewa agung ini tidak hanya bisa membunuh orang dan menangkap jiwanya, tetapi juga benar-benar dapat menghancurkan keberuntungan seseorang. Ini adalah kenyataan dari kehidupan dan kematian serta memutuskan sebab akibat. 5 dewa agung menatap Agam dengan tatapan merendahkan di mata mereka. Mereka tidak bisa merasakan aura Agam. Mereka mengira Agam hanya seniman bela diri kuno dan tidak ada yang istimewa darinya. Dengan kekuatan mereka berlima, jika mereka ingin membunuh Agam, itu merupakan hal yang sangat mudah. Tidak mudah bagi mereka berlima untuk berlatih kultivasi. Langit dan bumi tidak mengizinkan. Kalau kalian menyalahgunakan kekuatan kalian, maka sebab akibat akan datang. Kalian harus mempertimbangkannya dengan matang. Agam menatap 5 dewa agung tersebut dengan tenang. Mereka menarik energi spiritual langit dan bumi dan melahirkan kebijaksanaan dan kekuatan spiritual. Namun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan kultivasi mereka, mereka tidak diizinkan berada di dunia.
Namun, keberadaan mereka bisa berdampak baik dan buruk. Yang baiknya adalah dapat mengubah peruntungan seseorang dan menguntungkan masyarakat setempat. Sedangkan yang buruknya adalah dapat membantu pelaku kejahatan dan membuat hidup seseorang sengsara. Agam tidak akan mengadili secara langsung dan memberikan mereka kesempatan. Namun, kata-kata Agam membuat 5 dewa agung itu mengerutkan kening. Mereka tidak menyukai perkataan Agam. Bagaimanapun, mereka juga 5 dewa agung. Meskipun mereka bukan peringkat teratas dari sesama mereka, mereka telah berlatih kultivasi selama ribuan tahun, sehingga mereka tidak dapat diremehkan. Kalaupun mereka ditempatkan di klan tersembunyi ras manusia selama ribuan tahun. Namun, mereka terdiam karena Agam memotong pembicaraan sebelum mereka dapat menyelesaikan perkataan. Mereka terkesan sombong. 5 dewa agung itu bekerja sama untuk membunuhnya dan memutus keberuntungannya. Petapa Markus menyeringai dan melompat ke belakang 5 dewa agung itu. Kedua tangannya membentuk mantra segel dan energi kematian mengalir ke tangannya. 5 dewa agung itu saling memandang, lalu Dewa Ular berkata dengan pelan, "Pemuda sombong ini harus kita beri beberapa pelajaran." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan cahaya hijau dari tubuhnya dan aura dingin langsung menyebar, lalu membentuk ular hijau besar di belakangnya. Dia mengeluarkan ular panjang dan ramping diikuti dengan matanya yang memancarkan cahaya dingin. Dewa Rubah tersenyum menawan, tetapi wajahnya yang halus dan cantik memancarkan cahaya ganas seperti binatang buas. Cahaya merah memancar dan membentuk rubah merah besar berekor 9 di belakangnya. Dewa Landak, Dewa Tikus dan Dewa Musang semuanya melepaskan kekuatan mereka dan bergabung dengan 2 dewa lainnya menjadi satu. Sampai batas tertentu, garis keturunan 5 dewa agung ini sudah melampaui binatang spiritual biasa. Aura menakutkan yang mereka pancarkan membuat semua orang ketakutan. Semua orang yang berada di sana tidak dapat menahan tekanan tersebut. Bahkan beberapa jatuh di tempat. Karena mereka benar-benar tidak bisa menahan aura yang kuat ini. Petapa Markus membuka tangannya dan menatap Agam dengan cibiran di wajahnya. "Sekarang kamu harus mengerti bahwa hukum langit dan bumi adalah keberadaan sebab akibat. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apa kamu ingin menyerah?" 5 dewa agung tidak hanya bertambah kuat. Mereka juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebijaksanaan spiritual dari aura langit dan bumi, serta memiliki pemahaman yang baik tentang hukum langit dan bumi dari energi spiritual langit dan bumi. Kombinasi antara kutukan langit iblis dan 5 dewa agung dapat menghancurkan keberuntungan orang. Bahkan beberapa orang tua dari klan super tersembunyi akan takut pada mereka. Petapa Markus berkata pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak melihat seberkas cahaya keemasan samar yang melekat pada permukaan tubuh Agam. Naga emas bercakar 5 muncul di pupil matanya. Dewa Musang mengelus jenggotnya dan matanya memerah. Dia berkata sambil mengejek, "Manusia yang menyedihkan, mengapa kamu tidak berlutut dan menyerah?" "Berlutut?" Agam tersenyum. Tubuhnya perlahan-lahan berubah transparan dan darah emas terlihat mengalir dengan mata telanjang. Aura langit dan bumi ini meredup, seolah-olah telah dihisap tanpa batas. Aura leluhur naga yang kuat memancar keluar dari tubuh Agam dan langsung menelan 5 dewa agung dan segera menghapus aura mereka. 5 dewa agung saja tidak cukup untuk menjaga orang-orang di satu sisi, tetapi mereka mencoba untuk menekan amukan dengan kekuatan mereka. Jangankan kalian berlima, kalaupun leluhur 5 dewa agung berada di sini, kalian tidak akan bisa menghabisi semua makhluk hidup. Kalau kamu masih keras kepala, aku sebagai penguasa neraka akan menjadi orang pertama yang melawan dengan kekuatan naga leluhur. Agam dihadapkan dengan tatapan ketakutan mereka, lalu dia berdiri dengan tangan di punggung dan menatap 5 dewa agung tersebut. Suaranya yang tenang, tetapi menusuk, bercampur dengan raungan naga dari 9 langit. Raungan naga itu bergulir dan mengguncang ke segala arah. Saat ini, aura naga leluhur memenuhi seluruh tubuh Agam seperti naga yang mengaum di 9 langit.
Aura yang dilepaskan oleh 5 dewa agung seketika melemah dan seolah-olah tidak berarti. Bab 1008, Satu Serangan. Cahaya itu mengembun menjadi naga emas bercakar 5 dan membubung tinggi ke langit. Langit berubah menjadi keemasan, naga emas samar-samar terlihat melayang di awan yang tebal. Teriakan naga perlahan bergema di antara langit dan bumi, dan napasnya menekan semesta. 5 dewa agung benar-benar putus asa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, mereka semua langsung berlutut, dan tubuh mereka bergetar. Leluhur naga adalah nenek moyang dari segala hal dan tetua dari semua makhluk hidup, menduduki puncak tertinggi piramida. 5 dewa agung hanyalah monster kecil, tidak bisa menahan tekanan aura leluhur naga. Ini adalah benar-benar penindasan, ketakutan yang datang dari lubuk jiwa. Klan Wanara sangat ketakutan, wajah mereka sampai pucat. Darah mereka mendidih, kaki mereka lemas, dan jiwa mereka gemetar tanpa sadar. Keturunan leluhur naga adalah fondasi Indonesia. Tidak peduli dari mana mereka berasal atau kekuatan apa yang mereka miliki, mereka tidak dapat menghindar dari penindasan keturunan leluhur naga. Keturunan leluhur naga, rumor itu benar. Penguasa neraka benar-benar mewarisi darah keturunan leluhur naga. Sial! Penguasa neraka merupakan keturunan langsung dari leluhur naga. Siapa yang berani mengatakan dia dari sekte sesat? Para penonton tidak bisa menahan rasa takut di hati mereka, bahkan tanpa ragu melontarkan makian, dan mereka hampir menyebut nama petapa Markus. Biksu iblis tua, kamu telah salah mengira 5 saudara perempuan kami. Dewa ular berteriak dengan tajam, dan 4 dewa lainnya juga menatap petapa Markus dengan tatapan tajam seperti ingin melahapnya hidup-hidup. Ini bukan naga biasa, tetapi dewa leluhur naga. Kalaupun nenek moyang dari jenis yang sama datang, dia harus berlutut dan tunduk, apalagi mereka. Agam tidak perlu melakukan apa-apa, bahkan hanya dengan intuisi, dia bisa menjinakkan binatang buas mereka, sehingga Agam dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Pergi dari sini, kalau aku melihat kalian membantu orang jahat lagi, aku akan menghancurkan jiwa dan ragamu. Agam mengabaikan 5 dewa agung. Kesalahan yang mereka lakukan tidak terlalu berat, masih banyak juga jasa yang mereka lakukan sehingga Agam bersedia melepaskan mereka. Bagi mereka, perkataan Agam bagaikan musik yang indah didengar. Dia menghela napas lega seolah-olah diberikan pengampunan dan sarafnya yang tegang tiba-tiba menjadi rileks. Mereka menatap Agam dengan rasa terima kasih, bersujud kepadanya lalu menghilang. Saat 5 dewa agung pergi, Agam juga menarik auranya, energi kematian telah menghilang dan dunia kembali normal. Petapa Markus menjadi pucat. Sebelumnya, dia mengatakan omong kosong, mengkritik apa yang telah dipelajari Agam tidak lebih dari ajaran sesat, dan bahkan melontarkan kutukan langit iblis, mencoba untuk membuat Agam tertekan. Saat ini, Agam tidak membutuhkan kekuatan penguasa neraka, dia langsung menggunakan leluhur naga untuk menekannya, mengguncangkan 5 dewa agung, menghilangkan energi kematian, dan dengan mudah mematahkan kutukan langit iblis, tidak perlu membicarakan tentang penguasa neraka. Bukan penguasa neraka yang telah merobek daun ara, tetapi dia. Bahkan itu menjadi metode alam yang dibanggakan oleh lembah Meru. Melihat tatapan mata orang-orang di sekelilingnya, wajah petapa Markus merah, seolah-olah dia telah ditampar dengan ganas. Hal itu membuatnya malu. Nak, hari ini aku pasti akan menghancurkanmu dengan kejam, membuat tulangmu menjadi abu. Wajah petapa Markus sangat suram. Dia telah terkenal selama 100 tahun, tidak mungkin baginya untuk kalah dari seorang anak kecil. Dia menembakkan segel kebajikan dengan telapak tangannya, jarak ratusan kaki di sepanjang jalan runtuh, dan tiba di hadapan Agam dalam sekejap mata. Mata Agam membeku, dia perlahan mengambil langkah maju. Aura tubuhnya tidak terlihat meledak, seperti penghalang yang tidak bisa dihancurkan, dia mampu menepis serangan tersebut. Diikuti oleh cahaya ungu tua yang menyilaukan membuat bebatuan di sekitarnya terkorosi dan musnah. Tidak disangka segel kebajikan dari petapa Markus dapat ditepis. Mata semua orang membelalak tak percaya.
Para biksu iblis dari lembah Meru bahkan lebih terkejut. Terlintas pikiran jahat di benak Renanda, dia berkata dengan nada dingin. Selamat datang semuanya, mari bantu 8 biksu iblis untuk membunuh penguasa neraka. Pertempuran ini tidak boleh kalah. Jika tidak lembah Meru akan kehilangan harga diri dan Renanda akan dihukum berat oleh klan. Setelah menerima perintah, para biksu iblis naik ke udara dan berdiri di sekitar petapa Markus dengan formasi khusus. Mantra-mantra kebajikan di seluruh langit mengejutkan orang-orang. Formasi iblis! Aura kebajikan iblis menyatu di langit, dengan petapa Markus sebagai pusatnya, menyapu langit dan bumi. Lembah Meru telah bergerak. Habislah penguasa neraka. Semua orang terkejut dan beberapa orang menggelengkan kepala. Bagaimana jika Agam dikalahkan 5 dewa agung? Kekuatan klan tersembunyi lebih kuat daripada kekuatannya. Bagaimana jika Agam tidak mampu melawan mereka? Sudut mulut Agam sedikit terangkat, tubuhnya melayang seperti hantu, tiba-tiba muncul di atas dan dia bergegas menuju para biksu iblis. Bodoh! Petapa Markus mencibir. Mereka, lembah Meru, menekankan formasi, membentuk formasi biksu iblis, dan mereka tak terkalahkan. Petapa Markus mengangkat tangannya, mengubahnya menjadi kepalan 100 kaki dan membantingnya ke arah Agam. Agam bergetar tetapi dengan mudah menghindarinya. Namun, setelah itu, kerumunan di bawah berteriak ketakutan. Saat Agam menghindar, semua biksu iblis mengepung Agam. Mereka mengangkat telapak tangan bersama-sama dan arhat sakral muncul di belakang mereka. Aura menakutkan yang dipancarkan berubah menjadi gong emas, membuat Agam berada pada posisi yang sulit. Serangan musuh dari segala arah, pertempuran para iblis. Agam sudah jatuh ke dalam perangkap dan tidak bisa melepaskan diri. Anak muda, kamu masih terlalu naif. Bagaimana mungkin lembah Meru kalah dari anak kecil seperti dirimu? Petapa Markus mencibir. Dia menekan udara dengan satu telapak tangan, sebuah telapak tangan besar berwarna ungu gelap muncul dari udara tipis di atas gong emas dan menekan dengan kekuatan besar. Itu adalah pukulan hebat dari petapa Markus, walaupun alam kemuliaan tingkat 2 menengah menerimanya. Dia tetap terluka terlalu parah dan mati. Telapak tangan kosong melayang di udara, sebelum jatuh ketika jaraknya kurang dari 10 meter, aura bahaya tiba-tiba menjadi tenang. Tubuh Agam memancarkan cahaya merah darah, cahaya itu berputar-putar di telapak tangannya. Energi kematian yang tak tertandingi menerobos gong emas dan tiba-tiba menyebar ke seluruh penjuru. Melihat Agam mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia menunjukkan ekspresi seolah-olah tidak peduli dan tertawa pelan. Belum pasti siapa yang kalah. Petapa Markus merasa ngeri, tiba-tiba firasat buruk muncul. Dia segera mundur dan ingin menjauhkan diri, tetapi itu sudah terlambat. Agam mengangkat tangannya dan melesatkan busur aneh di udara. Cahaya pisau magis merah darah tersebar ke segala arah dan menelan biksu iblis di sekitarnya dengan kecepatan kilat. Sial! Pupil para biksu iblis tiba-tiba menyusut saat mereka menyaksikan pisau magis merah menembus tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Petapa Markus tiba-tiba ketakutan, dia mengangkat kedua tangannya, tiba-tiba tongkat biksu datang entah dari mana, memblokir serangan pisau magis. Klang! Suara benturan logam yang tajam mengganggu pendengaran orang-orang. Kedua tangan petapa Markus mati rasa, tiba-tiba dia hampir tidak bisa merasakan apapun. Dia tidak mampu menahan benturan besar, tubuhnya melesat ke belakang. Boom! Seperti meteor yang jatuh di gunung. PVFT! Petapa Markus tidak mampu menahan tekanan besar yang mengguncang tubuhnya. Darah disemprotkan ke tongkat biksu, berubah menjadi hitam dan ungu. Melihat tangannya lagi, bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk robek, bahkan ibu jarinya patah, luka tersebut membuat terkejut. Satu serangan? Petapa Markus yang memiliki kekuatan alam kemuliaan tingkat 2, benar-benar dikalahkan?